Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Raffians, welcome back to V Podcast, Ar-Raffi Podcast. Hari ini temanya gak sama seperti yang kemarin. Dan kali ini juga aku ditemanin oleh beberapa teman. Aira, Yara, Kinan, dan of course Majid. Hari ini kita bakalan bahas tentang sesuatu yang pasti ada tapi belum tentu kelihatan. Suatu kejanggalan, Suatu yang belum pernah dialami. hal yang mengerikan, Suatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau begitu langsung aja kita sikat. Pertama-tama aku bakalan ceritain cerita yang belum aku alamin, tapi ayahku. Wah, Jadi ceritanya tuh waktu ayahku kuliah ospek. Itu tuh tempatnya tuh di villa malam-malam. Di villa dong? Outdoor. Villanya kayak gimana tuh? Kurang tahu. Tapi dia di villa gitu tempatnya. Aku pernah ngeliat tempatnya itu tuh emang ngeri banget. Angker ya? Emang kelihatan Dari zaman dulu kayak soalnya perhutanan gitu. kuno-kuno gitu. Iya, Terbengkalai perhutanan. gitu ya? Iya. Ih serem. Ih Iya. serem. Lebih ke atas gunung gitu lah ya. Oh. Nah jadi dikasih kelompok tuh ya sama mentornya. Jadi satu kelompok itu satu tempat. Waktu kelompok ayahku sama temen aku, kelompok temen ayahku ke ruangannya, itu tuh kelihatan ada sesuatu yang ada di paling ujung pojok pintu. Ya setinggi pintunya, warna hitam. Tapi mukanya nggak kelihatan. Jadi hitam gitu. Tapi kelihatan kayak ada bentuknya. Apa ayah aku kira itu tuh mentor atau ada yang usil lah ya. Tapi dilihat-lihat lama-lama itu gak gerak, badannya gak gerak. Tapi yang gerak itu cuma kepalanya. Kayak gimana? Nengok aja, kanan kiri depan kelihatan. Takut. Ayahku ngiranya oh itu mah mentor doang kali ya, ngejaga gitu. Nah udah tuh singkat cerita, malam udah jam 1 sampai jam 2 udah ada api unggun. Itu tiba-tiba ada suatu makhluk warna putih loncat-loncat. Tahu gak apa? Apa ya, Cong? Poci. Si pocinya tuh loncat-loncat mendekati api unggun, terus tiba-tiba ngemuterin gitu kayak ritual. Kayak penyembahan gitu. Sendiri ya? tuh banyak kan? Ban sendiri. Di Satu api doang jadi unggunnya gitu. ada siapa? Ada ayahku sama temen ayahku lagi main kartu. Kayaknya cuma mereka doang gitu. Cuma Iya, mereka dikit. berdua. Iya, nggak tahu ya, tapi kayaknya banyak kan sih. Itu tuh banyak kan, jadinya ayahku gak terlalu takut, gak tahu terlalu mencekam atau apa. Terus tiba-tiba pocongnya naik ke bukit. Hah? Setelah ini? Iya, setelah muter. memuteri api unggun itu tiba-tiba ke bukit. Gue udah gak tau kemana. Sambil loncat gitu ya. Ya sambil loncat-loncat aja gitu. Lucu sih. Lucu Ya udah sih. Tiba-tiba pas hutan. ditanya, lihat poci gak? Enggak. Apaan poci? Itu ayahnya nggak nanya gitu kayak itu kakak kelas itu kayaknya lagi cosplay jadi pocongnya lucu gitu. Iya, tahu-taunya temennya, hah, poci apaan? Enggak ada. Ditanyain ke kakak kelasnya juga nggak ada gitu. Enggak ada yang Terus jadi si Poci itu literally nggak ngapain nyuruh bapak. enggak. Cuman ya muter-muterin aja. Iya. Gabut deh. Aku kalau Enggak jadi ada bapak kamu udah mau kabur. Ngajakin selfie aja Aku nggak tuh sih? temennya Nggak kalau mau. misalnya langsung pingsan. Ngajakin selfie asik. Si Poci kayaknya nggak nyadar kalau bapak kamu bisa ngeliat. Iya, nggak tahu sih. Tapi Ngajakin. kalau Pocinya ngeliat ke arah bapak kamu nggak? sempet Ih takut. ngeliatin geng-geng bapakku sama bapak. Ih. Tapi sebelumnya bapak kamu IndiHome nggak? IndiHome. Pernah? Pernah?
pernah dibuka, sekarang ditutup. Bisa dibuka ditutup. Nah, sekarang kita akan membacakan cerita-cerita dari pengalaman yang tak terduga dari teman kita. Langsung saja ke cerita pertama. Kita coba simak ya guys. Jadi aku tuh lagi ada di kamar. Kamar aku tuh punya teras yang mengarah ke jalan gitu dan berada di lantai 2. Malam itu aku lagi berada di posisi mau bobo tuh. Udah matiin lampu dan boboan sambil pakai selimut gitu. Pas aku tutup mata, terus aku coba tidur, muncul suara aneh dari atas. Bunda aku bilangnya itu suara tikus di gudang, tapi gudangnya kan bukan di atas kamar aku. Awalnya cuma ada suara kecil-kecil gitu, tapi semakin lama suaranya bertambah makin gede gitu sampai suaranya. Jadi kayak banyak suara mobil lewat, padahal jalan depan rumah aku jarang banget dilewatin. Terus sirenenya kayak siren head gitu. Ya masa sih? Tapi lama-lama ganggu banget. Suara-suara bising lainnya juga ada gitu. Aku takut tutup mata di bawah di bawah selimut sampai suaranya udah memenuhi kepala aku. Aku gak kuat. Akhirnya aku teriak berisik, gede banget. Terus suara-suara yang di telinga aku hilang gitu aja. Suasananya jadi lebih tenang. Tidak ada suara lagi yang mengganggu. Aku malu sih. Dengan begitu akhirnya aku bisa bobo, nyenyak lagi. Wah, Itu untuk cerita pertama. Kayak siren head gitu tuh maksudnya gimana sih? Nyium-nyium kali. Mungkin kayak sirene ambulan. Itu ambulan gak sih? Bukan Oh, iya. siren head. Tapi kenapa Maji? Siren head. Kayaknya aku pernah deh dengar istilah itu. Kayak gimana? Kayak gimana? tapi Saat berarti aku dengar kata siren head itu, tiba-tiba aku langsung kepikiran kalau bentuknya itu kayak Siren head. belum Sosoknya yang tinggi gitu ya. sosoknya kayak tinggi, terus kepalanya Kayak sirine. iya mirip sirena, tapi ya intinya gitu deh. tapi berarti si siren head itu takut ya sama Aira. Kok Aira? Sama yang ngasih Sama yang cerita. baca. Iya, ngasih ceritanya. Tapi kataku keren banget sih, Iya. dia berani gitu ya kan, berisik gitu, kayak semuanya diam gitu. Berarti emang takut. Awal-awal malu tapi ya udah berusaha berani. Hantunya malah nurut lagi. Kalau aku jadi dia gak bakal berani sih. Itu reaksi jinnya kayak Hah? Iya lagi. nanaonan. Ada berani. Gimana guys? Siap ke cerita selanjutnya? Siap. Lanjut aja. Gas. Gas keteng. Oke. Jadi, waktu advice, kelompok aku itu yaitu kelompok Edelweiss kebanjiran tendanya. Terus kelompok kami langsung pindah ke laboratorium yang ada di CR untuk berkumpul. Jangan dibacain. Next. Oh iya, Jangan. oh iya, advice mah. Konsumsi publik. Oh iya ya, bener-bener ya. Konsumsi publik. Gak boleh ya. Konsumsi publik. Oke, ulang-ulang Next, jadi next, next. guys lanjut yuk gitu. Skip ya guys. Cerita aja langsung cerita. Langsung Cerita Tiga. kedua. Langsung boleh gak? Siap ke cerita kedua guys? Siap. 3, 2, 1. Bentar ya. Sumpah, yang advice tapi beneran ngerikan. Bapak ikut nggak sih waktu advice? Iya ikut, soalnya bapak ngekagetin aku nge-jump scare. Bocor. Yang Edelweiss Ah, bocor. jangan. Sudah lah guys, nanti saja kita bahas. Siap. Ya, Oke, Setelah selesai. 3, 2, 1. Siap untuk cerita kedua guys? siap Langsung aja. Jadi nih, waktu itu aku masih SD, masih kecil banget. Ya sekitar kelas 5 atau kelas 6 lah. Aku suka banget ngerjain PR malam-malam sambil dengerin lagu di laptop. Suasana kamar juga gelap-gelapan, cuma ada lampu meja yang redup. Nah, waktu itu aku lagi capek banget sampai gak sadar aku ketiduran bentar. Kepala masih nempel di meja depan laptop. Pas aku kebangun,
aku lihat ada sesuatu yang aneh banget di layar laptop aku. Ada tulisan di Google Docs yang aku nggak pernah ngetik sama sekali. Kalimatnya gini, kamu lelah banget ya kalau lagi tidur, tapi jangan tidur sendirian lagi ya. Aku kaget parah. Temen yang jahil. Kayaknya iya. Nah, aku tuh kaget parah. Langsung deg-degan karena aku sendirian di rumah. Gak mungkin ada orang lain, apalagi orang tua aku. Aku kira aku cuma ngelindur saat atau salah lihat, tapi kalimat itu beneran muncul di depan layar laptop aku. Aku tutup dokumennya, tapi pas aku buka lagi, kalimat itu berubah jadi jangan dihapus, aku masih di sini. Aku langsung parno, takut dan langsung matiin laptop. Gak berani lagi ngerjain PR di kamar itu saat malam itu juga. Besoknya, aku coba ngerjain PR di kafe sebelah rumah biar gak kepikiran hal aneh itu. Tapi anehnya, laptopku cuma bisa nyambung internet kalau aku di kamar. Pas balik dan buka dokumen itu lagi, muncul tulisan baru. Terima kasih sudah pulang, aku kangen. Aku makin takut, tapi ya mau gimana lagi, PR harus dikerjain. Malam terakhir aku pakai laptop itu, waktu lagi serius ngetik, tiba-tiba kamera laptop nyala sendiri. Aku lihat di layar ada bayangan gelap gede banget di belakang aku yang berdiri diam. Jangan ini lagi hantunya. Aku nengok ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa. Aku ngerasa dingin banget di pundak, kayak kena angin. Sejak itu aku gak berani pakai laptop itu lagi. Sekarang laptopnya aku simpan di lemari, tapi kadang aku masih dengar suara ketikan pelan dari dalam lemari, klik, klik gitu. Sampai sekarang aku gak berani buka dokumen bahkan laptop itu lagi. Wah, Ini guys, hantunya gabut ya, pengen main laptop. Hantunya mau ngerasain zaman-zaman modern. Iya, zaman modern zaman gitu cinta lah. nggak sih? Iya. Ini tiba-tiba banget aku kangen. Ya, Iya. aku kaget banget kayak, hah? Hantunya bisa vintage. Hantu bisa kangen ya? Bisain. hacker gak sih? Ya, aku juga ngiranya kayak semacam virus gitu nggak sih dia? Tapi kalau Iya. misalnya sampai masih kedengeran itu suara ketikan kayaknya Udah fix itu. Tapi kalau misalnya yang bayangan di belakang itu apa ya? Bukan yang ini tapi. Akhirnya kamu kaget. Gimana kata kamu gimana, Jin? Waduh, kayaknya sih saat aku setelah mendengar cerita ini aku langsung kayak gimana ya, Perasaan kamu deh Perasaan. dengar cerita ini gimana? perasaannya itu kayaknya kejadiannya itu langsung secara tiba-tiba deh. Gak sengaja gitu ya? Iya, terus yang aku paling bingungnya itu sebenarnya yang si bayangannya itu siapa sih? Iya, aku itu pertanyaan aku juga. Tapi kan katanya waktu lihat ke belakang nggak ada apa-apa. terus Jadi itu juga kamera doang kan? berarti How gitu? glitch. Virus gitu ya? Ya, glitch virus. gitu. itu juga pas Antara sama hantu atau kejadian. virus. Hal yang Hacker. nggak bisa dilihat mata. Hantunya hacker. Iya, tapi bener dong. Itu mantan hacker itu. Iya. Jadi kita jangan ya kalau lagi ngerjain tugas jangan ketiduran. Bisa. Apalagi jangan bergadang ya guys. Iya. Tapi demi tugas lah ya, siapa yang mau nilai Pentingin kesehatan. Belajar dari pengalaman ini. Gimana guys? Lanjut. lanjut. Gas. Cerita ketiga. Jadi, waktu aku masih SD, sekitar kelas 3, mungkin aku kan mau sholat maghrib. Nah, posisinya itu aku udah melet isya gitu karena dulu aku penakut banget. Jadi kalau wudhu di kamar mandi aku selalu buka pintunya lebar-lebar biar gak terlalu takut. Tapi posisi kamar mandi aku tuh depannya langsung ruangan kayak buat nyetrika dan nyimpen baju bekas setrikaan gitu. Dan ruangannya lampunya tuh redup atau gak bisa dibilang mati. Jadi kelihatan kalau ruangan itu tuh gelap soalnya cuman kehalang sama kaca gitu. Singkat aja, aku wudhu kayak biasa. Pas cuci muka, aku sambil nengok-nengok keluar kamar mandi. Tengokan pertama cuman ada bayangan dan aku gak peduli. Tengokan kedua, tiba-tiba ada anak kecil yang diam di depan kamar mandi dan aku liatin. Tiba-tiba dia nengok sampai kita tatap-tatapan dan aku langsung pergi aja gitu keluar kamar mandi, gak ngelanjutin wudhu.
udah sih segitu aja. Si Rama tuh Gue pasti bakalan kayak gitu juga sih. kalau aku sih bakal Lagi nyiram pakai air wudhu wudhu nggak sih? Iya sih, pakai air wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang orangnya takutan jadi pasti bakal langsung kabur. Tapi jadi dia tuh kayak ini hantunya. Dia tuh ini dia langsung kayak nerobos aja langsung gitu. Aku udah pingsan sih kayaknya. Nerobos. Aku masih gak percaya dia nerobos aja padahal hantunya di sebelah sana. Ih, ngebayangin aja aku nggak mau, takut. Tapi bisa jadi kan kalau bayangan anak kecil itu kayak bisa jadi anak adiknya. kecilnya. Iya, di sini nggak dijelasin sih dia punya adik atau enggak. Oh, tapi tetap seru sih. Iya. Ya itu orang disapa lu Apalagi kalau misalnya gak punya adik gitu ya. Ya kan. Itu pasti siapa? dipanggil lagi. Anak tunggal tuh ngerasain banget kesepian. Iya. Tapi gak suka. Aku jadi takut. Kebayang anak kecilnya anak kecil zaman dulu gitu Jangan gak dong. sih? Ya Allah. Aku tuh masih gak percaya ini serius orang-orang ngalamin ini. Aku asal hidupnya fine-fine aja, makasih. Ya, syukur. Alhamdulillah guys, kalau Alhamdulillah gitu, rabbil Wi. alamin gitu. Iya, syukur banget. Aku WC-nya depannya langsung mesin cuci, nggak ada ruang. Oke, lanjut guys. Yes. Cerita keempat. Waktu itu Dapat aja nih. di sore hari, aku sedang nyantai di ruang tengah. Sehabis itu mama aku manggil aku untuk bilang, "Now, tolong tutupin gorden dong. Udah mau maghrib, semua lantai tolong ditutupin pintunya sama gordennya ya." Habis itu aku pasti nurut dengan perkataan mama aku. Di situ aku langsung ke atas buat tutupin pintu sama gorden. Nah, pas di lantai keempat, aku nyalain lampu dan nutup pintu. Dan bagian seremnya itu pas nyalain lampu, karena pas aku nyalain lampu, aku lihat ke tembok. Di situ aku ngeliat ke tembok kalau ada bayangan anak kecil gitu, pendek, pakai dress, terus kayak ada pita-pita gitu di rambutnya, dan bayangannya ada di belakang aku banget. Tetapi pas lampunya udah bener-bener nyala semua, bayangan itu udah nggak ada dan udah jadi bayangan aku kayak biasa lagi. Dari situ aku selalu nyetel lagu dulu kalau mau nyalain lampu, nutup pintu ataupun tutup gorden di malam hari. Udah selesai. Wah, Tapi dia hebatnya inisiatif gitu loh. Oh iya, gue takut nih. Udah setel lagu aja lah. Duri dam. Tapi harusnya Murotal gak sih? lagi salah. Iya sih. Gak apa-apa sih. Iya. Nyetel lagu Sound Horek kayaknya dia. Aku suka nonton sound horek. Layar kursi aja enggak sih? Iya sih. Iya bener sih. Tapi saya anak kecilnya bagus pakai pita lucu. Koket gitu ya. Punya Aku kayak taste ngebayangin gitu. itu pakai pita gitu di sini sama di sini. Kayak gitu. twin tails, Iya, pig twin tails. tails gitu, Aku pigtails. kira yang pita yang kayak di Mickey Mouse di atas gede. Tapi kalian pernah ngebayangin gak sih kalian tuh tiba-tiba ngelihat bayangan kalian tuh kayak anak kecil, bukan bayangan kalian yang kayak biasa. Itu berarti masa kecil kangen kita. Aku mikirnya pasti itu mah halusinasi. Iya. Aku taunya Aku kayak aku kayaknya ngantuk banget nih ini. iya, ya udah bobo. Perasaanku saja. Masuk beda Masa web sih kebaikan. nggak mungkin. Salah lihat tuh juga sering ya. Oke. Tapi kenapa ya anak-anak mulu gitu? Iya gila, ada apa dengan anak kecil? Apalagi yang cewek. Alah. Iya. Iya, kenapa pasti cewek? Oh my god. Emang cowok nggak serem gitu, serem aja sih kata aku. Cowok mah lebih kalem soalnya vibe-nya kayak Iya lagi. hai tante. Gila. Hai tante. Dia takut, gak mau. Ya sih lebih mengerikan cowok-cowok yang lebih besar daripada cowok-cowok yang masih kecil imut. Oke lah. Tuh nanti di belakang. Tapi ini cowok kok Tangannya patah. pakai lipstick lagi. Lanjut ya guys. Siap. Cerita ke berapa? Kelima. Udah 5 guys, udah 5 nih. Aku pernah dapat kabaran dari mama aku setelah pulang dari Pangandaran. Di situ kita melewati hutan, lewat 2 jembatan yang pendek walaupun ada beberapa rumah di sekitarnya. Jembatannya warna merah. Saya merasa ada yang tidak beres dan di situ aku bersama keluargaku, sama keluarga sepupu atau saudara aku. Kita melewati jembatan yang kedua. Papa tiba-tiba bilang katanya ia melihat orang gila yang lagi duduk di atas pagar, tetapi aku gak bisa ngelihat dengan jelas karena sangat gelap gulita gitu. Aku hanya melihat tubuh orang pria yang sama seperti bayangan. Aku tidak tahu kalau aku itu halusinasi atau enggak. Aku ketiduran. Saat itu tiba-tiba aku dengar keributan dan terbangun. Terus aku bingung, kenapa ini pada panik?
Terus aku tanya ke mama aku, ternyata babysitter sepupu aku kesurupan. Gak tahu kenapa bisa begitu. Tapi alhamdulillah kita udah berada di depan masjid yang ada Pak Ustadznya. Alhamdulillah. Kebetulan banget. Rezeki Allah itu. Iya. Iya. Tapi semoga ustadznya bener ya guys ya. Iya benar-benar. Ya, bukannya abal-abal. Jangan Dibaca iya ini dong. apa San Horik. Lucu banget sih itu. Tapi ngeri nggak sih? Iya. Tapi kita doain aja babysitternya aman-aman aja. Udah abis aman gak sih? Udah aman. Iya. Maksudnya udah sampai aman. sekarang Sampai aman ya. sekarang. Ya, amin. amin. Tapi anehnya cuma kenapa ya babysitternya doang yang kena, padahal Itu si nggak sih? ceweknya juga kena ngelihat. ada Dari hubungannya semua dengan, orang gitu. dengan jembatan tadi nggak sih? Berarti Jembatannya warna merah lagi. 2 biji. Siapa yang ngegambarin jembatan warna merah? Terusnya udah suspicious gak sih? Iya ngecat. Tapi yang Dapat dana berarti mereka. yang bikin aku bingung sih itu siapa sih yang duduk di pagar. Nah, ya apa kaitannya sama orang gila itu ya? Kenapa? Lama jalan. Ya. Saya jarang duduk di Iya sih. Berarti itu kayaknya babysitternya ada ngelakuin apa gitu yang salah di alam, kayak sompral bisa jadi. Iya, Jadinya bisa dia jadi. juga yang kena. Ya kita udah tahu ya wahwa alam. Ya siapa tahu ya kan. Iya. Oh guys, ada lanjutannya ternyata. Oh ada. Oh Cain. my god. Part 2. Ya sudah itu, kita kembali lagi perjalanan mau pulang. Sesaat di tengah perjalanan, tiba-tiba mama aku dapat kabar dari salah satu saudaranya. Ternyata anak bayinya dari tadi menangis tanpa henti dan sama sekali nggak ngeluarin air mata. Di situ kita lagi cari-cari tempat untuk menemuin ustadz lagi, karena menurut orang tua aku anaknya itu kesurupan setan atau hantu gitu, sama kayak babysitter aku yang tadi. Dan alhamdulillahnya kita ketemu ustadz yang lagi istirahat di tukang bakso. Tukang bakso. Disitulah saudara orang tua aku minta tolong kepada ke ustadz itu untuk mengruqyah gitu, bayinya itu. Kita nunggu semenit atau lebih dan alhamdulillah bayinya nggak kenapa-napa. Ini cerita asli aku saat aku dan keluarga aku di tengah perjalanan mau pulang. Itu mengapa sebabnya aku gak suka tempat yang gelap, karena membuat aku canggung dan panik, karena pernah beberapa kali mengalami hal-hal yang baru. Ya udah gitu. Oh, babynya kena juga dong. Iya bayi. Dia mau gimana? Ikutin kata-kata bapak. Aku sih paling kagetnya ustaznya lagi di tukang bakso. Iya, lagi makan bakso. Lagi istirahat. Iya. Capek-capek. Ini apa? Jadi pengen bakso gitu ya. Tapi kasihan gak sih bayinya, kayak bayinya tuh nggak Iya, bisa apa-apa. masih bayi. Kan gak mungkin baca ayat kursi bayi tiba-tiba. Serem gitu Mbak. Gak mungkin disuruh istighfar gitu kan. Ya kan, orang bayinya juga baru tahu dua kata, bisa jadi cuman wah mama papa gitu. Mama. Masih bayi juga Mama. nangis. Tapi nangis nggak ada itunya Iya, gimana? gak ada air matanya gimana gitu. Keluar darah. Nanti merah gak bayinya? Matanya ya sih yang merah. Oe gitu doang gitu. Iya kali ya. Kebayang lagi. Tapi kepikiran gak sih apakah masalah bayi ini ada kaitannya dengan Si bibi tadi. ada kaitan dengan pria yang duduk di pagar saat malam-malam Iya, tadi? semuanya saling Kalau si berhubungan. babysitter kan bisa jadi karena dia sompral, tapi baby ngapain kan? Baby mungkin ngapain? Kan? Atau baby sama baby sister. Babysitter. Pengasuh sama bayinya. Kan nyambung ya? Iya. Jadi keikutan lah ya. Kena juga. Kasihan bayinya. Oh, dede Padahal kecil. bayinya masih innocent. Iya. Kasihan. Ingat gak ya dia kalau udah gede? Kayaknya enggak juga Waktu deh. gue bayi gue kesurupan. Halo? Kayak bakal enggak sih. bakal. Iya. Udah ya lanjut. Oke, lanjut ke cerita ke-6 ya guys. Pengalaman ini kayaknya nggak dialamin sama aku doang, melainkan banyak teman-teman aku juga yang sesekolah di SMP Arafi yang ngalamin juga. Jadi singkat cerita, di sekolah waktu zuhur aku tuh gak sholat bareng sama salah satu teman aku, kita sebut si D lah. Dan Yes. gak usah ya. Iya. Aku pikir siapa? Ya, aku tuh Ines ya. Ya Allah. Oke, bentar Ibu mau lihat. Ini udah 18 menitan. Oh, udah 18 menitan sama opening tadi 5 menit. Jadi udah 24 nih. 24. lanjut satu story lagi.
kelamaan nanti deh. Ini ibu satu lagi, ibu bener satu lagi. Ibu bener. Ini satu ibu, lagi ibu, tapi please. panjang sih, tapi ini satu lagi. Asli ibu satu lagi. Sampai 16.30. Ini satu lagi ibu, asli ini satu lagi ceritanya. Ayo, siap. Ayo Tiga. sholat dulu, yang enggak syuting sholat dulu. Di bawah bukan apa? SMP boleh, Iqbal gitu Putra. Hai bawa. Siap. Tes ini kedengaran Pak suaraku. Oke. Oke, siap. Semuanya. 3. Biasanya story ke-6 ya. Ayo itu sholat dulu yang tidak syuting. Lega sholat. Siap. Ya ayo. 3 2 1. Aku lanjut ke cerita yang ke-6 ya guys. Yes. Itu terakhir. Cerita terakhir. Tutup ya guys. Ini adalah kisah dari nenek aku. Pada tahun 1900-an, nenek dan kakek aku awal menikah masih tinggal di Bandung. Aduh cie. Tapi karena kakekku dapat proyek atau pekerjaan di Padalarang atau Banten, nenek aku ikut deh ke sana. Posisinya mama aku anak pertama. Terus mereka udah sana posisinya mama aku anak pertama, mereka sudah lahir. Awalnya tinggal di sana, mereka masih ngontrak, dan kata nenek kontrakan zaman dulu itu jelek banget, apalagi itu bukan tempat yang mereka tahu. Dengan lantai yang masih tanah merah, bilik terbuat dari bambu, itu bener-bener tempat baru buat tinggal yang nenek aku gak suka. Awal-awal sih masih baik-baik aja, kenalan sama tetangga sekitar gitu. Tapi setelah beberapa bulan mulai ada kejadian yang aneh-aneh. Mulai dari nenek aku yang selalu yang suka ketindihan, yang dia bilang dia ngerasa badannya engap berat, dan dia coba buka mata bisa, tapi yang dia lihat bukan suaminya, tapi sosok laki-laki tinggi, besar, dan kulitnya berwarna hijau. Alah hijau. Buto hijau. Banyak borok di sekujur tubuhnya. Dia coba mengalihkan perhatiannya dengan melihat ke bawah, tapi yang dia lihat adalah tangannya udah jadi besar dan dagingnya udah ngoletek atau jadi copot-copot dan meleleh gitu. Ih, ngebayanginnya juga jorok banget, ya Allah. Apalagi hijau gitu kan. Dagingnya hijau gak? Gak tahu. Dia akhirnya cerita sama suaminya. Saat suaminya mau pergi kerja gitu, kebetulan ada tetangga yang lewat, seorang pria paruh baya dengan baju sederhananya, terus ngehampirin nenek aku gitu dan bilang kalau dia sama keluarganya harus segera pindah demi kenyamanan bersama. Masih banyak lagi cerita horor yang dia alami. Ini ada satu cerita lagi. Kakek aku itu punya ibu yang dia itu suka main sama dukun. Ada saja kau ini. Ceritanya dia ini pengen cepet-cepet cerai dari suami atau ayah dari kakek aku. Aku nggak tahu kenapa alasannya. Dan katanya dia pergi ke dukun, dan kata dukunnya taburin bunga, suatu bunga gitu, gak dijelasin. Ini di lawang bunga itu, di lawang pintu, dan saat suami kamu ngelewatin, dia bakal langsung minta cerai. Dan bener aja, saat bunga itu ditaburin, terus dilewatin sama suaminya ini langsung minta cerai. Katanya waktu meninggalnya dia itu susah banget buat meninggal, dan dia bilang ada monyet hitam yang besar ada di atas lemari. Dan saat dia udah berhenti nunjuk, dia langsung menghembuskan nafas terakhirnya dengan keadaan kurus dan cuman kelihatan tulangnya doang. Udah guys, itu Gitu aja. Ih, aku kaget buto hijau. Penampakannya banyak di sini buto hijau. cerita vintage ini guys. Iya, tapi main-main sama dukun sumpah. Iya, terus di situ makhluk-makhluknya aneh-aneh ya. Iya, ada yang Monyet hijau, lah. monyet. Laki-laki warna hijau lah. Ya gitu, setan vintage. Ya waktu zaman jadul Iya, ya. jadul banget. Iya. Tapi gitu. Kebayang gak sih? Iya, Kayak takut. gak mau dibayangin, jangan diajak. Kayak bayangin gitu ya kan, terus ada ya maaf. Ada kayak bunga-bunga terus kamu tuh kayak ngelewatin aja santai, tiba-tiba cerai. Iya, tiba-tiba aku Kayak nggak pasti masuk bakalan akal langsung sih. suspicious sama Gak si bunga itu terlalu sih. make Dari sense sih mana kalau kata aku aja? tiba-tiba langsung minta cerai itu.
Iya. Kayak dia itu berarti sama sekali tiba-tiba waktu lewat tuh tiba-tiba ada setan gitu, ayo cerai, udah itu kata dia ayo gitu. Terus apa masalahnya yang bikin mereka berdua ini mau cerai gitu? Apa secara masalahnya? tiba-tiba gitu kan. Ya kan tiba-tiba banget. Yang misterius apa coba? Tetangga sebelahnya yang suruh mereka pindah. Iya. Kok dia tahu? Kenapa gitu? Kenapa Kok dia- nyuruh mereka pindah? Demi kenyamanan. Demi kenyamanan, kok dia bisa tahu? Makanya. Nah itu siapa? Nah iya, Itu sih Tahu kosannya ya? nggak sih? Siapa tahu itu bukan manusia. yang ngebilang ya kan. Iya, tetangganya bukan manusia. Pakai motor apa tuh? Ya, Ya gitu lah ya. ya. tapi kepikiran nggak sih kalau kepikiran nggak kalau kan itu si yang ngasih ceritanya kan bilang kalau si neneknya itu kan itu rasanya ketindihan karena ada pria yang berwarna hijau. Nah, kepikiran nggak sih kalau sebenarnya itu makhluk kiriman gak sih dari Oh makhluk kiriman gitu ya. Oh iya, kita kan nggak kepikiran. Tapi kan neneknya waktu itu belum ke dukun. Pas Iya, dia gitu. Tapi kan bisa jadi ada orang jahat gitu yang niatnya jahat kayak. atau emang tempat itu tuh emang udah diganti ya dari lama. Ya intinya gitulah ya Arafian. Sebenarnya hal-hal yang gitu tuh emang ada, tapi Arafian nggak perlu takut sama hal itu, tapi justru harus diimanin. Soalnya ya banyak sih ciptaan makhluk-makhluk Allah gitu ya yang bisa dilihat sama yang nggak dilihat gitu. Jadi kita berbeda lah ya. Jadi jangan takut ya Arafian. Jangan Kalau pernah- misalnya sendiri di rumah. Jangan penakut kayak aku ya, Arafians. Udah. Sosnya diajak ngobrol aja lah ya. Enggak sih, jangan. Hantunya. Enggak, jangan Enggak, gitu juga temen. sih Arafian. Tapi jangan takut lah ya. Mereka juga pasti gak bakalan sampai kayak di film-film gitu ya. Nggak sampai Gak bakal menyerang Arafian juga. sih, nggak Asli. bakal. Paling cuman ya ngeliatin doang. Ngeganggu enggak sih yang ngeganggu. Innalillahi salah. Gabut aja lah. Iya, gabut Iya. aja, nauzubillah. Nah, dan juga jika kalian menemukan hal yang janggal, mending kalian harus baca ayat kursi sih. Soalnya ayat kursi itu dapat menjauhkan kita dari jin yang terkutuk. Oh, jin yang terkutuk. Dan juga jangan keseringan ngelamun dan jangan percaya hal-hal kodam. Nah, apalagi untuk teman-teman dari rumah, yuk jangan banget ambil tindakan yang konyol, apalagi beresiko banget ya, yang berhubungan dengan hal-hal gaib kayak gini. Yang merugikan diri sendiri lah ya. Jangan Konyol. musyrik ke Allah guys, nggak boleh. Siapa yang mau kerasukan? Jangan ya. Ya, jangan. Tapi gimana nggak boleh, nggak rasanya? boleh. Gak usah. Gak usah dikepoin Nggak sih usah, kalau nggak kata usah. aku. Udah, mending Gak ada kita kerjaan aman-aman aja. Iya, Ya, alhamdulillah. berarti ya kita udah akhir lagi dong. Iya. Ya. Belum Ya, tapi makasih banyak ya Kak Arafian Sukma udah nontonin hal-hal konyol ini dan cerita-cerita horor. Apalagi kepada teman-teman yang udah ngisi G-form dan cerita-cerita tadi. Makasih banget. Intinya kita sebagai broadcaster berterima kasih banget. Cerita juga pada menarik-menarik. Bener. Ngeri-ngeri sedep. Yes. Ya, berarti sekian dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.